Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Fikri Rahman dengan NIM 122210024 dari program studi Teknik Sipil ITERA. Pada video kali ini saya akan memaparkan isi dari proposal penelitian saya dengan judul Analisis Perhitungan dan Perancangan Dinding Penahan Tanah pada Lahan Parkir Gedung F ITERA, di mana ini merupakan tugas akhir dari metode penelitian dengan dosen pengampunya adalah Bapak Michael ST MSc. Dalam perancangan pembangunan sebuah gedung perkuliahan, perkantoran, pertokoan maupun apartemen, diperlukan lahan parkir yang cukup luas untuk menampung kendaraan yang akan singgah. Hal lain yang menjadi permasalahan tersendiri bagi pengembang atau developer adalah perbedaan ketinggian dari lahan parkir dengan jalan, yang mana pengembang harus membuat sebuah struktur bernama dinding penahan tanah, yang mana pembuatan dinding penahan tanah ditentukan dari kondisi tanah tersebut. Misalkan tanah bersifat ekspansif, mudah longsor, atau memiliki muka air tanah yang tinggi. Dari sifat-sifat tersebut akan menimbulkan berbagai masalah seperti tekanan tanah lateral, penurunan tanah yang tidak merata, dan potensi terjadinya retakan pada dinding. Oleh karena itu, analisis yang mendalam terhadap perhitungan dinding penahan tanah pada gedung F ITERA menjadi sangat penting untuk memastikan kestabilan dan keamanannya. Selanjutnya rumusan masalah. Di sini pertama bagaimana perhitungan stabilitas guling dan stabilitas geser tanah untuk penanganan longsoran. Kedua, bagaimana perhitungan stabilitas terhadap keruntuhan kapasitas dukung tanah penanganan longsoran. Ketiga, bagaimana dimensi dan spesifikasi dinding penahan tanah yang optimal untuk lahan parkir gedung F ITERA sehingga dapat menjamin keamanan dan stabilitas bangunan. Keempat, apakah desain dinding penahan tanah yang dihasilkan sudah memenuhi persyaratan standar dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, tujuan penelitian. Pertama, dapat menghitung dan mengevaluasi stabilitas guling dan stabilitas geser tanah di lahan parkir gedung F ITERA. Kedua, dapat menghitung stabilitas terhadap keruntuhan kapasitas tanah dan dapat menentukan faktor keamanan yang diperlukan untuk mencegah longsoran. Ketiga, dapat mendesain dan mengetahui spesifikasi yang optimal dari dinding penahan tanah sehingga terjamin keamanan dan stabilitas gedungnya. Keempat, dapat memastikan apakah desain dinding penahan tanah sudah memenuhi standar yang berlaku di Indonesia. Ruang lingkup penelitian. Penelitian ini akan difokuskan pada lahan parkir gedung F ITERA. Kedua, analisis akan dilakukan secara dua dimensi dengan asumsi kondisi tanah homogen. Ketiga, penelitian ini akan mengevaluasi beberapa jenis material dinding penahan tanah yang umum digunakan, seperti beton bertulang, gabion, dan sheet pile. Keempat, metode yang digunakan untuk mengevaluasi nilai tekanan lateral dan stabilitas keruntuhan dihitung berdasarkan dengan SNI 8460. Manfaat penelitian pertama yaitu mencegah longsoran, dapat menghindari kerugian ekonomi akibat kerusakan bangunan dan infrastruktur. Kedua, desain dinding penahan tanah yang tepat akan memastikan keamanan penggunaan lahan parkir gedung F ITERA. Ketiga, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan pembangunan dinding penahan tanah di daerah yang memiliki kondisi serupa, terkhusus dalam kawasan ITERA. Sistematika laporannya, pertama bab 1 pendahuluan, kedua bab 2 tinjauan pustaka, dan ketiga bab 3 metodologi penelitian. Landasan teori. Menurut Das Braja M. Das, tanah didefinisikan sebagai material yang terdiri dari agregat mineral-mineral padat yang tidak tersementasi dan dari bahan-bahan organik yang telah melapuk, disertai dengan zat cair dan gas yang mengisi ruang-ruang kosong di antara partikel-partikel padat. Menurut Terzaghi, berdasarkan asal mula penyusunannya, tanah dapat dibedakan ke dalam dua kelompok besar, yaitu sebagai tanah pelapukan secara fisik dan kimiawi dan yang berasal dari bahan organik. Untuk di lapangan, tanah diklasifikasikan menjadi beberapa jenis seperti pasir, lanau anorganik, lanau organik, lempung, lempung organik, gambut, kerikil, dan bongkah. Selanjutnya, ini merupakan tabel komponen dari berbagai macam tipe tanah. Dapat dilihat di bawah ini. Di sampingnya merupakan tabel penggolongan jenis tanah berdasarkan ukuran butir tanah. Sebagai contoh, di sini ada
kerikil yang mana ukurannya 0,2 sampai 8 cm. Selanjutnya sistem klasifikasi United States Department of Agriculture USDA, yang mana klasifikasi tekstur ini dikembangkan oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat dan di deskripsi batas susunan butiran tanah di bawah sistem USDA. Kemudian dikembangkan lebih lanjut dan digunakan untuk pekerjaan jalan raya yang lebih dikenal dengan klasifikasi berdasarkan persentase susunan butiran tanah. Selanjutnya, sistem klasifikasi Unified Soil Classification System atau USCC. Menurut Braja Emdas, sistem klasifikasi ini mengklasifikasikan tanah ke dalam dua kategori utama, yaitu tanah berbutir kasar dan tanah berbutir halus. Selanjutnya, sistem klasifikasi American Association of State Highway and Transportation Official Classification atau ASTO, yang mana sistem klasifikasi ini berguna untuk menentukan kualitas tanah dalam perencanaan timbunan jalan, subbase, dan subgrade. Tanah-tanah dalam tiap kelompoknya dievaluasi terhadap indeks kelompoknya yang dihitung dengan rumus-rumus empiris. Selanjutnya, tekanan tanah lateral. Di sini saya memaparkan dua jenis, yaitu tekanan tanah dalam keadaan diam atau at rest, yang mana gaya dorong horizontal yang diberikan oleh tanah pada suatu struktur, misalnya dinding penahan tanah, ketika tanah tersebut dalam kondisi statis atau tidak bergerak. Kedua, tekanan tanah aktif menurut Rankine, yaitu menyelidiki keadaan tegangan di dalam tanah yang berada pada kondisi keseimbangan plastis. Tegangan-tegangan utama arah vertikal dan horizontal pada elemen tanah di suatu kedalaman adalah berturut-turut tekanan vertikal dan horizontal. Selanjutnya, dinding penahan tanah. Menurut Hardiatmo, terdapat beberapa tipe dinding penahan tanah, antara lain dinding gravitasi, dinding semi-gravitasi, dinding cantilever, dinding counterfort, dinding creep, dan dinding tanah bertulang. Selanjutnya, lokasi penelitian. Lokasi yang dipilih pada penelitian ini adalah lahan parkir gedung FITERA yang berada di dalam kawasan Institut Teknologi Sumatera. Metode analisis data yang digunakan adalah menggunakan teori dan rumus Rankine mengenai tekanan tanah aktif dan tekanan tanah pasif dari beberapa modul mengenai dinding penahan tanah. Kedua, data-data yang diperoleh dari hasil laboratorium akan diambil untuk dijadikan bahan dalam menganalisis data baik secara manual ataupun software. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dibutuhkan pada proses perhitungan akan langsung diminta kepada pihak kontraktor atau konsultan yang mengerjakan proyek tersebut. Beberapa data yang akan diperlukan untuk kebutuhan penelitian ini seperti data hasil laboratorium mekanika tanah dan data hasil borlog di lapangan. Berikut merupakan diagram alir penelitian, dapat dilihat pada slide ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.